Halo, nah, ketemu lagi dengan saya di channel Kenari Ring Hanum, teman-teman. Nah, seperti biasa ya, kita ngobrolin seputar kenari. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman yang komen di YouTube atau di sosial media lain tentang gimana sih ngatasi kenari nyilet. Nah, udah dikasih EF terus, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nah, aku pengen buat jawaban dalam video kali ini, teman-teman. Nah, untuk kasus kenari nyilet, teman-teman ya, kenari nyilet itu ada beberapa penyebabnya. Bisa dari faktor kurangnya pakan, bisa juga dari gangguan seperti tungau. Nah, tungau darah, dia itu nanti ciri-cirinya dada nyilet tapi area perut nggak nyilet, itu tungau darah. Itu kalau sampean semua nggak obati, cuma dikasih F ya percuma, sama aja nanti kenanya tetap kurus, akhirnya apa, mati. Nah, di video ini aku pengen bahas kasih perawatannya gimana, obat-obat apa yang dipakai untuk mengatasi kenari nyilet ya. Kita bahas setelah intro ini. Nah, lanjut ke pembahasan, teman-teman. Pembahasan tentang kenari nyilet ya, obatnya apa, perawatannya gimana. Kita mulai dari obatnya, teman-teman. Nah, obat yang sering aku pakai untuk mengatasi kenari nyilet itu ada 3, teman-teman. Pertama itu Bebrexol kayak gini ya, ini biasa dipakai juga untuk kenari ayam, tetelo, atau untuk yang nafsu makannya kurang, nah bisa pakai ini. Nah, kemudian bisa pakai obat namanya Spectra, ini udah familiar banget untuk mengatasi kenari yang susah makan, nafsu makan kurang, terus yang bulu ngembang. Nah, kenari-kenari sakit bisa pakai ini. Kemudian ada lagi namanya obatnya Vermac, teman-teman. Obat Vermac ini biasa dipakai untuk mengatasi kenari yang kena tungau. Nah, tungau nanti kayak sesak napas, ngik-ngik ya, itu bisa pakai ini. Ini efektif banget untuk mengatasi kenari yang nyilet akibat kena tungau merah atau tungau darah. Nah, dari ketiga obat ini penggunaannya gimana, Mas? Kemudian indikasinya gimana? Kok harus pakai yang mana biar tepat? Nah, kalau aku, teman-teman, ketika teman-teman punya kenari kok tiba-tiba udah bulu ngembang, nah itu ada indikasi kenanya sakit. Coba langsung teman-teman bisa pakai Spectra ini. Penggunaannya gampang, tetes aja di paruh. Nanti menyesuaikan dosis atau sesuai dengan keinginan teman-teman. Yang penting jangan lebih dari 3 kali dalam 1 hari. Nah, kemudian untuk yang kenari ini Bebrexol, teman-teman. Nah, Bebrexol ini aku pakai untuk kenari yang kondisinya itu nafsu makannya kurang. Nah, jadi untuk mengatasi kenari yang nafsu makannya kurang, aku masih pegang atau masih ngandalin Bebrexol. Ini bagus banget, teman-teman. Jadi ketika kenari yang sepertinya mulai nyilet, nafsu makan kurang, teman-teman bisa pakai ini untuk penambah nafsu makan. Nah, kemudian yang ketiga, obat ini, obatnya namanya Vermac, teman-teman. Nah, teman-teman kalau punya kasus kenarinya kok dadanya makin kecil, nyilet tapi posisi nafsu makannya makin masih bagus ya. Nah, itu bisa terjadi karena mungkin kenarinya terinfeksi tungau darah. Jadi tungau darah itu ngisepin darah pada kenari ya. Efeknya apa, makin kurus padahal nafsu makan bagus. Nah, aku ada beberapa kenari yang posisinya masih nyilet dan ini aku obatin, teman-teman. Nah, tak sepilin ya sekalian gimana sih EF yang pas, pemberiannya gimana, itu ini. Yuk lanjut. Nah, ini teman-teman, di sini ada 3 sih. Aku ada 3 kenari yang posisinya tuh nyilet. Nah, itu yang udah hampir sembuh, yang warna Isabel, yang warna hijau babon tuh ini juga udah hampir sembuh. Yang masih kelihatan nyilet tuh Panda. Kenari nggak sehat atau nyilet ini bisa dilihat dari posturnya, tingkah lakunya, dia sering ngembang. Nah, kemudian EF-nya gimana, Mas, yang bagus untuk mengatasi kenari nyilet kayak gini? Nah, kalau teman-teman semua punya kasus kenari nyilet gini kan otomatis EF selalu dijor ya. Banyak yang bilang kasih telur puyuh, Mas, terus banyak-banyak biar nanti cepet gemuk. Nah, itu enggak sepenuhnya benar, teman-teman. Jadi kenari yang posisi nyilet itu pemberian EF-nya juga harus dikontrol. Artinya dikontrol, kalau pagi kasih telur, nanti habis tambah telur, otomatis kenari itu nanti
efeknya bosen. Nah, akhirnya nanti kalau telurnya kebanyakan sering nggak dimakan juga, sering juga menimbulkan over protein. Nah, over protein akibatnya apa? Kenarinya kena urat merah. Itu nanti malah jadi kasus baru, udah nyilet kena urat merah. Nah, terus solusinya gimana Mas untuk ngatasi atau permasalahan EF? Teman-teman bisa gini, optimalkan pemberian EF itu misalkan hari pagi sampai sore kasih telur puyuh, nanti malam diambil telur puyuhnya, kita ganti pakai jagung ataupun pakai pisang teman. Jadi ada 3 EF yang bagus untuk mengatasi kenari nyilet. Nah, adalah telur puyuh, pisang, dan jagung. Nah, usahakan pemberiannya jangan monoton, artinya setiap hari terus-terusan kasih satu macam EF. Nah, teman-teman bisa ganti-ganti, tujuannya biar nanti kenarinya nggak bosen. Nah, ini posisi malam aku ganti pakai EF pisang. Nah, ini efeknya jadi kenari itu nggak monoton makan itu terus, akhirnya nggak bosen. Nah, setiap kasih EF dia mau rakus. Itu untuk tips pemberian EF-nya. Kemudian perawatan hariannya, perawatan harian untuk kenari yang nyilet itu stop penjemuran, kemudian stop nggak usah kasih mandi, full istirahat aja. Nanti sering dikasih obat seperti tadi itu Spectra, Beplexol ataupun Vermac menyesuaikan kebutuhan. Nah, posisi malam aku ganti pakai jagung, kalau nggak jagung ya pisang. Nah, kalau yang di bawah ini, nah ini posisi kenari-kenari yang mau siap produk ya teman-teman. Jadi kalau mau siap produk tuh aku pisahin, yang dire-dire pisahin, yang sakit dipisahin. Kalau untuk hariannya aku pemberian jagung hanya pada kenari yang posisi sakit ya. Kalau yang posisi sehat atau kayak gini lagi ngeloloh, ini otomatis aku kasih jagung ya. Ini jagung sama telur, karena usia anakan masih di bawah 1 minggu, jadi harus stok EF-nya aman. Jangan sampai kenari kok waktu ngeloloh itu EF-nya nggak ada, jadi nanti telat kasih EF, kadang-kadang betina itu mutung atau nggak mau ngeloloh anakan. Nah, itu resikonya. Nah, kembali lagi ke kenari yang kena penyakit nyilet. Nah, ini nafsu makan tetap akan bagus, soalnya dia EF-nya ganti-ganti, nggak terpacu dengan satu EF. Teman-teman coba kasih coba kasih EF tuh monoton satu hari kasih telur puyuh, malam telur puyuh, otomatis nanti lama-lama sering dia bosen, nggak dimakan, malah nyiletnya tambah parah. Nah, kita lanjut ke gimana ngobatin yang tepat. Setelah kita bahas gimana sih ngasih EF-nya, kita lanjut ke gimana sih ngasih obatnya dan penentuan obat mana yang cocok untuk kenarinya yang kondisinya nyilet. Nah, tadi kan udah tak jelasin yang kondisi kenari betina panda itu lebih ngembang. Nah, itu bisa dikasih Spectra. Kemudian yang udah mulai membaik ditambah dengan Beplexol biar nafsu makannya makin bagus. Nah, ini kondisi kenari panda ya teman-teman, yang tadi aku liatin posisi udah masih ngebal belum bang. Nah, obatnya apa? Pakai ini dulu, pakai Spectra. Teman-teman kalau pakai Spectra setiap habis penyemanan coba dikocok dulu biar dia nggak mengendap. Nah, kalau udah cukup kita teteskan 1 sampai 2 tetes saja, udah cukup setiap kalinya. Sehari maksimal ya 3 kali ya teman-teman. Nah, kemudian kalau udah pas selesai ngobatin, habis ditetesin, jangan langsung dikembalikan ke kandang dulu, soalnya kebiasaan nanti kenari itu pasti dia akan ngelepeh atau ngepas gitu teman. Jadi nanti takutnya obatnya malah keluar nggak masuk. Jadi tunggu aja sekitar 10 sampai 15 detik baru kasih masuk ke kandang lagi. Nah, untuk kasus yang kenari sabel ini kan udah mendingan, udah mulai dia nggak terlalu kurus, udah mulai berisi. Teman-teman bisa kasihkan Beplexol ini sehari sekali aja. Sehari sekali, tujuannya
biar nafsu makannya makin bagus. Soalnya ini paling efektif teman-teman. Ada kalau Spectra itu juga bagus untuk nafsu makan, tapi menurut saya, sepengalaman saya, paling bagus untuk nafsu makan pakai ini, Beplexol. Cukup 2 tetes saja ya. Nah, nanti sambil dilihat perkembangannya, kalau nafsu makannya makin membaik, teman-teman bisa kasih misalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, untuk yang kasus kenari hijau ini, posisinya tuh dia nafsu makannya bagus, cuman dadanya nyilet teman-teman, dada nyilet tapi nafsu makan bagus. Nah, itu bisa kita indikasi bahwa kenari ini kena tungau merah atau tungau darah. Tungau darah itu biasanya ngisepin darah, jadi nanti dadanya makin kurus teman. Nah, penggunanya sama, kalau saya bisa menyesuaikan kondisi, nanti 2 tetes sehari, atau kalau udah makin membaik nanti dikurangi jadi 3 hari sekali teman. Nah, untuk pengobatan atau pemberian obat itu memang sebaiknya jangan posisi begini teman-teman. Kalau posisi burungnya begini, nanti dia takutnya kena area bulu samping atau sampai ke hidung, sampai ke mata, itu nanti beresiko. Sebaiknya pemberian obat tuh posisinya gini, jadi paruhnya di bawah, dia cukup ngisap. Nah, kemudian setelah pemberian obat jangan langsung ditaruh, tapi biarkan dulu 10-15 detik biar dia nggak buang obatnya. Nah, itu tadi tips dari saya bagaimana mengobati kenari nyilet. Nah, cara ini saya buktikan dan ampuh untuk mengatasi kenari-kenari nyilet. Semoga video ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman, mengurangi resiko-resiko kematian daripada kenari nyilet. Nah, untuk teman-teman yang punya informasi atau punya pendapat lain, silahkan yuk komen di bawah, nanti kita bahas di komen ataupun dibuatkan video-video di next selanjutnya. Nah,